Hari ini saya ingin sharing firman yang berjudul Kenapa Yesus Datang sebagai Manusia. Ayat pembukaan kita hari ini adalah Roma pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Ini tidak seperti hari Rabu biasa. Saya tidak menyiapkan PowerPoint di iPad saya, bukan karena saya malas, tetapi saya ingin coba ini lebih sering lagi agar kamu bisa bawa Alkitab kalian sendiri. Tolong BYOB, bring your own Bible, bawa Alkitabmu sendiri. Kita cukup baik untuk menunjukkan ayat-ayat di layar, namun kalau kita baca dari Alkitab kita sendiri itu akan menjadi berkat. Dan zaman sekarang terlalu trendy ya. Dan kita harus mulai retro lagi. Kita harus mulai retro kembali ke buku. Dan saya ingin gereja kita menjadi gereja yang trendy di mata Tuhan. Amin. Mari kita baca sama-sama Roma pasal 1 ayat 1 sampai 3. Siap? Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk diberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Inilah firman Tuhan. Rasul Paulus dalam ajarannya fokus dan menekankan kenyataan dan kepentingan bahwa Yesus datang menurut daging, bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang dianggap sama seperti Tuhan, turun menurut daging untuk menjadi bersama kita. Ini adalah ayat yang sangat penting karena Tuhan itu adalah roh. Itu adalah dunia roh. Untuk Tuhan datang menurut daging menjadi manusia seperti kita semua, ini adalah event yang sangat besar di dalam sejarah manusia. Tetapi Rasul Paulus juga mengatakan di Galatia pasal 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi yang dikatakan yang lahir dari seorang manusia artinya sama secara sifat manusia, dan takluk kepada hukum Taurat artinya kalau Yesus butuh udara untuk napas dan Yesus juga butuh ke kamar kecil atau ke WC di saat dia makan banyak dan perlu tidur juga, dan juga takluk kepada hukum Taurat Musa. Di sini Paulus menekankan 2 poin. Yang pertama, bahwa Yesus itu dilahir sebagai keturunan Daud menurut daging seperti tadi kita sudah baca, dan bahwa Yesus, yang kedua, Yesus dibangkitkan dari maut sesuai dengan Roh Kekudusan. Jadi Yesus dilahirkan sebagai keturunan Daud secara daging, tetapi dalam roh dia dibangkitkan dari maut. Ini adalah hal yang bukan manusiawi. Manusia kan biasa kalau mati ya udah selesai. Tetapi kalau menurut roh dia dibangkitkan. Mari kita baca Roma pasal 1 ayat 4. Satu ayat yang tadi kita tidak baca di ayat pembukaan kita hari ini. Roma 1 ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus dilahirkan sebagai keturunan Daud sama seperti manusia, tetapi dengan Roh Kudus dia dibangkitkan dari antara orang mati, maka dia menjadi Allah kita, Tuhan kita. Jadi Tuhan yang adalah roh datang sebagai manusia, dan setelah dia bangkit, Tuhan yang turun sebagai manusia, Yesus yang datang menurut daging, kembali ke dunia roh. Dia sedang mengatakan apa? Dia datang, lalu dia pergi. Tetapi di dalam argumentasi yang mudah ini ada satu rahasia yang besar. Pertanyaan kita, kenapa dia datang?
Kenapa dia harus datang? Tuhan adalah Tuhan kan? Kalau dia tetap di sorga, kita akan tetap percaya bahwa dia Tuhan. Kenapa dia harus datang sebagai manusia? Itu pertanyaan kita. Karena banyak orang tidak percaya kepada Yesus karena dia datang sebagai manusia. Bahkan hari ini banyak orang tidak percaya pada Yesus karena dia manusia. Mereka bilang, ya, terutama dulu waktu Yesus di bumi, waktu Yesus datang sebagai manusia, mereka bilang, kamu manusia, kamu anak Yusuf dan Maria, kamu kan dari Nazaret. Saya lihat kamu waktu dibesarkan, mana mungkin kamu Tuhan? Mana mungkin kamu Mesias? Saya sedang bertanya pertanyaannya dan saya sedang pikir bahwa mungkin banyak orang sedang bertanya pertanyaan yang sama atau pernah bertanya, kenapa dia harus datang sebagai manusia? Bukankah dia bisa tetap aja sebagai Tuhan di surga dan menguasai kita? Bukankah itu sudah cukup baik? Kenapa dia harus datang sebagai manusia? Kalau kamu tidak memikir apa-apa atau tidak pernah bertanya, seperti kalian menunjukkan dalam ekspresi seperti ini, pertanyaan apa? Mungkin saya harusnya berakhir di sini. Pernah gak bertanya? Tidak pernah. Mungkin saya sekarang membuat kalian bertanya, tapi itu juga bagus. Tetapi ajaran Rasul Paulus, sepanjang surat-surat Paulus, dia selalu menekankan bahwa Yesus itu adalah manusia. Yesus datang ke sini sebagai manusia, tetapi dia tidak berhenti hanya sebagai manusia. Dia lebih jauh lagi menjadi Tuhan kita lewat kebangkitan. Ada rahasia, ada kasih karunia yang sangat besar di dalam kenyataan ini. Dan hari ini kita tidak ada cukup waktu untuk menjelaskan semuanya, tetapi secara singkat saya akan menunjukkan beberapa poin saja kenapa dia harus datang sebagai manusia. Jadi yang pertama, untuk menggenapi perjanjian Allah. Itu caranya Tuhan udah tetapkan dari awal setelah manusia jatuh. Di Kejadian pasal 3 ayat 15, kita sudah tahu ayat ini, semua orang tahu ayat ini. Setelah Adam dan Hawa jatuh artinya berdosa terhadap Tuhan dan menjauhi Tuhan, menolak berkat rohani Tuhan, menolak kediaman mereka di Taman Eden bersama Allah. Tuhan membuat sebuah janji. Tuhan bilang, saya akan adakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya. Tuhan bilang, saya akan mengirim keturunan perempuan. Keturunan perempuan yang datang sebagai manusia kan, yang akan memulihkan semuanya, menghancurkan kuasa iblis. Dan itu sebabnya kita belajar tentang silsilah, karena Tuhan janji dia akan datang sebagai keturunan, sebagai benih. Keturunan seperti apa, keturunan siapa? Nanti kalau melalui silsilah, Tuhan berjanji bahwa dia akan menjadi anak atau keturunan Abraham. Setelah itu dia akan menjadi keturunan Daud, yang akan menjadi raja yang kekal seperti Daud. Dan Rasul Paulus di ayat kita hari ini, dia bilang dia datang sebagai keturunan. Dia datang sebagai keturunan Daud secara daging, sebagai manusia. Jadi Yesus harus datang menurut daging, karena Tuhan janjinya seperti itu dari mulanya. Maka dengan melihat Yesus datang sebagai manusia, sebagai putra yang Tuhan janjikan, kita bisa mengenal. Dan Tuhan bekerja seperti ini. Dia janji, dan dengan menggenapi janji itu, dia membuktikan diri dia benar. Iya kan? Dan pasti ada alasannya kenapa dia bernubuat dan dia berjanji seperti itu. Tetapi kalau kita lihat ini, Tuhan janji, Yesus datang, dan itu penggenapan janji Tuhan. Kita ke poin berikut baru lebih mengerti. Alasan yang kedua adalah untuk memikul dosa dan dosa kita dan kesalahan kita. Kenapa Tuhan janji akan ada keturunan putra yang akan datang sebagai manusia untuk memulihkan semua manusia?
adalah karena ini. Dia harus memikul dosa manusia yang dilakukan dari zaman Adam sampai akhir. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi menurut Taurat Tuhan, ini alasannya kenapa kita belajar mengenai korban-korban yang berbeda di Perjanjian Lama di minggu-minggu sebelumnya. Menurut Taurat Tuhan, dosa itu harus ada pendamaiannya. Dan menurut Perjanjian Lama dan hukum Taurat, darah dari binatang artinya hidup dari makhluk lain, atau hidup dari makhluk hidup yang lain yang dikorbankan di atas mimbar, altar, dan itu yang membuat pendamaian. Meskipun hal itu baik untuk waktu sementara, untuk pendamaian sementara, tetapi tidak ada efek yang kekal. Jadi mereka harus melakukannya berulang-ulang kali untuk mendamaikan semua dosa, atau dosa secara setiap kali berdosa harus ada korban lagi. Yang dibutuhkan adalah korban yang lebih besar. Korban dari seseorang yang tidak harus mati untuk dosa sendiri. Imam besar pun di Perjanjian Lama harus memberi korban pendamaian untuk dosa dia sendiri sebelum dia bisa membuat korban pendamaian untuk dosa orang lain. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah seseorang yang tidak memiliki dosa, iya kan? Untuk mati atau untuk menutupi dosa saya. Masalahnya adalah tidak ada orang di bumi ini yang tidak memiliki dosa. Itu sebabnya dia harus datang dan kasih nyawa dia. Dosa itu dilakukan secara daging. Dosa dilakukan oleh manusia. Dan kita nggak bisa bayar balik dengan, saya kasih sesuatu yang lain menggantikan dosa itu. Tidak bisa. Karena dosa itu dilakukan dengan nyawa manusia. Maka nyawa yang lain harus menggantikan itu. Misalkan ada orang berhutang $1 juta dan saya mau tebus. Cara saya tebusnya gimana? Karena saya nggak punya $1 juta. Mungkin saya bisa bilang, saya bisa kasih banyak pendalaman Alkitab. Bisa gak saya kasih kamu catatan saya untuk membayar? Misalkan kita yang kasih pinjaman, kita terima gak? Tuhan akan memberkati kamu semua. Untuk orang yang sedang nonton, ada banyak orang-orang kudus yang menjawab iya di sini. $1 juta atau catatan Alkitab berapa biji mau? Itu not bad. Tetapi biasanya kalau kita orang yang tidak percaya, bukan orang anak-anak kudus Tuhan, orang gak bakal mau. Saya harus bayar kembali $1 juta. Tetapi kalau saya sendiri berhutang, saya nggak bisa lakukan itu kan. Sama ya, Adam dan manusia telah berdosa. Tetapi kalau Yesus sendiri berhutang, kalau dia sendiri adalah orang yang berdosa, dia nggak bisa membayar, nggak bisa tebus dosa kita. Dia nggak bisa duduk di takhta Tuhan dan bilang, oh ya kita anggap aja sudah damai ya. Tidak mungkin bisa seperti itu. Setan itu menuntut ada nyawa lain untuk menggantikannya. Itu sebabnya Yesus harus datang untuk menebus dosa kita. Ketiga, untuk menjadi imam besar kita dan teman kita. Advokat, itu artinya teman. Ibrani pasal 4 ayat 14-16, mari kita baca sama-sama.
Ibrani 4 ayat 14-16 kita baca bergantian. Saya bacakan semua. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah dilintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dia mengerti apa yang kamu dan saya ngalami. Seringkali di saat kita pikirkan tentang, kita bayangkan tentang Tuhan secara umum ya, satu makhluk yang ilahi, Tuhan itu sangat jauh di surga, dan kita nggak bisa nyambung atau dengan Tuhan. Ya udah pasti kita bilang Tuhan tahu semuanya, maka dia mengerti kita. Itu di kepala kita. Tetapi kita tidak merasakan kedekatannya dengan Tuhan. Maka di dalam banyak agama, bahkan kehidupan orang Kristen pun, kalau kita tidak ada persekutuan yang dekat, yang erat dengan Tuhan, kita akan datang ke Tuhan hanya di saat kita ada kebaktian yang formal, atau ada permohonan, atau kita mencari suatu berkat, atau ada kecelakaan, penyakit, dan kesusahan. Hanya di saat itu kita cari Tuhan. Apakah itu kalian? Apakah itu kita? Tapi di waktu yang biasa mereka tidak mencari Tuhan. Tetapi Yesus datang sebagai manusia agar dia bisa mengerti kehidupan kita sehari-hari dan kelemahan kita sehari-hari. Dia mengerti apa yang kita alami, percaya atau tidak, tapi mari kita percaya. Keindahan Yesus menjadi manusia, mengambil bentuk manusia, adalah dia sekarang bisa rasa kasihan. Di Ibrani pasal 4 dikatakan dia bisa merasakan kelemahan kita. Dia turut merasakan kelemahan kita. Dia tahu rasanya untuk dikasihi, dan dia juga tahu rasanya untuk ditolak, dan rasanya untuk dipuji atau dijelekin. Dia tahu apa artinya untuk mengalami kesetiaan, tetapi dia juga tahu apa rasanya dikhianati. Dia mengalami semuanya. Dia tahu rasanya untuk sakit, atau untuk merasa sakit, untuk menjadi orang yang dibuang, untuk diikuti oleh banyak orang, atau untuk sendirian. Dia tahu. Dia tahu kesulitan yang mungkin kita alami di saat kita ingin percaya kepada dia. Banyak orang situasinya beda-beda. Situasinya semua beda. Di mana kita mulai bertanya, di dalam situasi ini bagaimana saya percaya kepada Tuhan? Tuhan tahu, bahkan itu juga dia tahu. Jadi di saat kita percaya, di saat kita berdoa kepada Yesus, di saat kita berdoa dalam nama Yesus, tolong percaya, dia mengerti situasi kita. Dia tahu jadi manusia itu rasanya seperti apa, karena dia pernah jadi manusia. Dan karena kemanusiaan dia, kita bisa merasa nyaman untuk mendekati dia. Tahu gak kenapa orang-orang dari negara yang mana, kebangsaan yang sama, oh kamu dari negara yang sama kayak saya, kamu dari kota mana, kamu dari daerah mana, turun, kamu dari perumahan mana. Kalau kita dari negara sama, daerah mana, daerah yang sama, nanti kita mulai sharing, oh kamu dari sekolah mana. Jadi kalau kita sharing hal yang sama, hati kita mulai terbuka, kita bisa nyambung sama mereka. Kenapa Yesus datang sebagai manusia? Biar dia bisa tersambung sama kita. Yesus bisa bilang, saya ngalami hal yang sama, saya tahu rasanya. Jadi semakin kita mendekat akhir dari tahun ini,
Tapi bukan hanya di saat ini, di saat kita mendekati kepada Tuhan, mari kita doa, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu dekat kepada kita dan Dia tahu lebih dari yang kupikir Dia tahu tentang diri saya. Nggak ada yang kita tidak boleh melari dari Tuhan. Semua yang kita alami itu kita harus malah lari ke Tuhan. Tuhan bilang nggak apa-apa. Meskipun kita berdosa, kita buat kesalahan, Dia bisa mengerti. Itu sebabnya Dia datang sebagai manusia. Bukankah indah, luar biasa, untuk tahu bahwa kita tuh bisa berdoa kepada Tuhan. Meskipun kita ditolak dengan semua orang, kita bisa tetap datang kepada Dia. Dan hal itu bisa terjadi karena Dia datang sebagai manusia. Yang keempat, Dia datang sebagai manusia untuk menjadi contoh kita. Tujuan akhir Yesus datang kepada kita secara daging sebagai manusia adalah untuk membuat kita sadar kita semua adalah anak-anak Tuhan, makhluk rohania. Dia datang sebagai anak Allah, lalu Dia bilang, kamu juga anak-anak Allah. Dia turun ke tingkatan kita agar kita bisa juga percaya bahwa bersama-sama dengan Dia, kita pun bisa naik bersama Dia. Dalam kata lain, Dia adalah Tuhan di sorga, makhluk rohani. Dia datang sebagai manusia. Setelah itu, Dia naik dari manusia menjadi Tuhan lagi. Naik ke tingkatan rohani lagi. Dia menunjukkan kepada kita, meskipun kita dilahir secara daging, secara manusia, tetapi kita bisa pindah dari daging ini ke tingkatan rohani. Kalau Dia belum menunjukkan kita itu, kita akan selalu memisahkan di mana Tuhan berada dan di mana kita berada, dan kita itu hanya makhluk-makhluk yang percaya kepada Tuhan lalu mati dan kita tidak tahu setelah itu harus lakukan apa. Karena Yesus membuka jalan antara dunia roh dan dunia di bumi. Dia membuka jalan. Saya nggak tahu gimana caranya Dia membukanya. Kita tidak pernah berpikir bahwa hal itu bisa terjadi. Kamu yang adalah orang Kristen udah lama, secara otomatis memikir, setelah kita mati kita akan masuk surga. Tetapi coba pikir itu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana manusia yang dari daging bisa masuk ke dalam dunia yang rohani kalau Tuhan Yesus tidak menunjukkan hal itu kepada kita? Karena Yesus membuka jalan antara dunia sorgawi atau rohani dan menunjukkan dari bumi ini bisa masuk ke sana, maka kita lihat hal itu bisa terjadi. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Daripada awalnya waktu Tuhan menciptakan Adam, yang pertama, Tuhan membentuknya dari debu tanah. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menghembuskan nafas di dalam hidungnya, nafas hidup, dan membuat dia menjadi makhluk rohani. Meskipun dia memiliki tubuh secara fisik, dia tinggal di bumi ini, kaki dia injak tanah ini, halnya sama seperti manusia lain. Tetapi satu hal yang dia miliki adalah nafas hidup yang mengizinkan dia, ini seperti tiket spesial untuk bisa masuk ke surga, untuk bisa berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan makhluk yang rohani ini yang adalah Tuhan. Meskipun dia adalah makhluk fisik. Ngerti gak maksud saya? Kamu adalah makhluk fisik atau makhluk roh? Kamu daging atau roh? Kita bilang dua-duanya kan? Saya berharap seperti itu. Dan itulah artinya makhluk hidup. Tetapi tanpa roh Allah di dalam kita itu hanya makhluk daging, makhluk fisik. Meskipun ada area dunia lain di mana mereka bicara mengenai hal-hal rohani, itu beda. Di saat kita bicara mengenai rohani,
kita sedang bicara tentang dunia Tuhan, dunia kerajaan Tuhan. Maka, tetapi di saat manusia berdosa, dia menolak roh Allah dan dia menjadi 100% manusia, daging. Maka untuk membawa roh itu, Yesus datang menurut daging, dan waktu dia datang dia mulai bicara dengan kita dan menyadarkan kita kepada kenyataan bahwa kita itu bukan hanya daging. Kita dibuat menjadi makhluk rohani, anak-anak putra, anak-anak putri Tuhan. Salah satu contoh adalah Matius pasal 4 ayat 4. Dari mula pelayanan umumnya, waktu setan menggoda Yesus jawab begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu di Matius 4 ayat 4. Jadi Yesus sedang mengatakan manusia yang benar adalah makhluk rohani. Oleh karena itu dia harus hidup bukan hanya dengan roti yang adalah daging, tetapi pada firman Tuhan yang adalah roh. Mari kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 39. Bukan semua daging sama daging manusia, lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Jadi dia bilang meskipun kita semua dagingnya beda-beda. Ayat 40, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kita tubuh yang mana? Tubuh sorgawi? Saya percaya kita di gereja, kita adalah tubuh sorgawi dari Kristus. Ayat 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ayat 42, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Bersama-sama, seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Oke, sudah mengerti? Jadi ada tubuh alami. Kita itu ditabur sebagai tubuh alamiah, tetapi kita dibangkitkan menjadi tubuh rohania. Jadi manusia pertama Adam, perbedaannya adalah manusia pertama Adam, dia adalah daging manusia yang diberikan nafas hidup dan diberikan keistimewaan untuk bisa berhubungan dengan hal-hal yang rohani. Yesus, Adam yang kedua, adalah Tuhan, makhluk rohani yang turun dan sebagai manusia, tetapi sebagai dagingnya. Ini tugas yang sama yang diberikan kepada kita. Apakah kita akan pilih roh atau daging? Kita ditabur dalam daging, tetapi kita harus menuai dalam roh. Kita dengar firman saat ini. Kamu sedang dengar firman secara daging kan? Tetapi itu harus menjadi pengertian rohania. Kita doa lewat cara daging, dengan suara secara fisik, dengan kata-kata, kita memuji dengan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, tetapi itu harus ditransfer menjadi rohania di saat dia tiba di sorga. Ngerti gak? Hidup kita gimana? Kita mulai dengan daging, tetapi dengan bantuan Roh Kudus
kita menjadi makhluk rohani dan kita berakhir di kerajaan sorga rohania. Tetapi dalam proses itu, kehidupan iman kita adalah latihan untuk memilih roh dan bukan daging. Tapi Adam dan Hawa melakukan kebalikannya. Dia dikasih berkat rohani di Taman Eden, tetapi mereka memilih yang daging. Apa yang kelihatannya enak untuk dilihat, enak untuk di mulut dan di perut, dan apa yang bagus untuk kepintaran manusia. Tetapi Yesus waktu dia datang ke bumi ini, dia diuji, tetapi dia memilih roh. Sampai titik di mana dia mengorbankan kedagingan dia, manusia dia, untuk memilih yang rohania. Dan itu yang kita harus belajar, dan itu sebabnya Yesus datang sebagai manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, dia datang sebagai manusia untuk menggenapi kehendak dia yang sorgawi di bumi. Apa kehendak sorgawi di bumi yang digenapi di bumi? Mari kita baca Matius pasal 18 ayat 18 dulu. Matius pasal 18 ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yesus sedang mengatakan ada hubungannya, seperti bayangan refleksi cermin yang terjadi di bumi akan terjadi di sorga, dan kebalikannya. Matius 6 ayat 10, di doa Bapa kami kita bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita bisa kurang lebih ada gambaran bahwa ini yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin cermin dari surga ada di bumi ini. Tuhan ingin kehendak dia digenapkan di bumi. Jadi ada sesuatu yang di bumi yang Tuhan ingin lakukan, dan untuk menggenapi itu di bumi, itu harus dilakukan oleh manusia-manusia yang ada di bumi ini. Dan kita menyebutnya tubuh menurut daging, kan? Dan ini bawa kita kembali untuk bertanya, kenapa Tuhan menciptakan manusia di bumi ini? Dan di saat kita mulai bertanya kenapa Yesus datang sebagai manusia, itu akan membawa kita kepada pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan manusia di bumi ini? Kalau Tuhan tidak menciptakan manusia, Tuhan nggak usah datang sebagai manusia, kan? Jadi ini bawa kita sampai pada mulanya, apakah Tuhan bosan di sorga, dia bikin mainan di bumi? Apakah itu sebabnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Kenapa Tuhan menciptakan manusia di bumi ini? Hanya bikin masalah doang, kan? Seperti, saya harap tidak ada orang tua bilang begini, tapi kadang orang tua bilang, kenapa saya melahirkan anak itu? Kalau marah, kan? Tidak terjadi sebagai kebetulan, bukan seperti itu. Kenapa Tuhan menciptakan manusia di bumi ini? Itu permulaan permasalahan. Kalau Tuhan nggak lakukan itu, dia nggak usah datang sebagai manusia, kan? Jadi ini semua ada hubungannya. Kenapa Tuhan lakukan itu? Mari kita lihat Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai, yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukti pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini siapa yang bicara? Kita bicara tentang siapa di sini? Lucifer, malaikat yang telah jatuh. Dia sudah jatuh sebelum Adam diciptakan, dan dia jatuh dari mana? Dari surga sampai ke bumi, ke sini. Yeskiel 28 ayat 12 sampai 18. Ayat yang panjang, jadi kita tidak akan membacanya, tetapi tolong membacanya di rumah. Ini sebagai ayat referensi saja.
Tetapi sudah ada sesuatu yang sedang terjadi bahkan dari sebelumnya, sebelum manusia diciptakan. Dan ada tujuan, ada alasan kenapa Tuhan menciptakan manusia di bumi ini. Bukan hanya bikin bayi gitu, bukan. Ada alasan, ada tugas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, dan itu berhubungan dengan ini. Tetapi ini adalah perang rohani. Ular itu tidak hanya kebetulan masuk ke dalam Taman Eden ini. Ini adalah perang rohani. Dan perang itu harus dimenangkan. Pada akhirnya harus menang. Siapa yang akan menang dalam perang itu? Yesus. Sebelum kayu salib, Yesus ada bilang kan, setan sudah jatuh. Dan kenapa sejarah penebusan ini masih berlanjut terus sampai sekarang? Karena masalah itu, tujuan itu harus digenapi. Melalui siapa sekarang? Melalui Yesus Kristus dan orang-orangnya yang percaya. Dan melalui kedatangannya. Maka sekarang sebagai kesimpulan, perbedaan antara langit dan bumi, sorga dan bumi. Di saat kita bilang Yesus datang sebagai manusia, Yesus datang dari sorga ke bumi. Dan kita sedang mikir mungkin bumi secara hurufiah, secara fisik. Lalu di atas ada tempat lagi, kita pikirnya gitu. Mungkin kita mikir manusia secara fisik, dan setelah itu hantu seperti Casper. Mungkin kita sedang bicarakan tentang apa? Kita harus mengerti perbedaan antara sorga di bumi dan rohania dan hal-hal yang alamiah secara daging. Kita sedang bicara tentang tingkatan rohani yang beda. Makhluk hidup yang Adam jadi adalah daging yang diberikan keistimewaan untuk naik ke tingkatan surgawi atau rohani. Yesus adalah firman Allah yang datang sebagai manusia, sebagai daging. Makhluk surgawi yang datang ke dunia daging. Dia tergoda, tetapi dia tetap pilih hal-hal rohani dan bukan hal-hal daging. Jadi semoga kita diberikan kesempatan itu untuk masuk ke dalam dunia rohani. Bagaimana caranya kita bisa melakukan hal itu? Ditabur secara alamiah, tetapi dibangkitkan dalam tubuh rohania. Sekarang kita terima mendengar firman Tuhan secara fisik, tetapi melalui Roh Kudus kita berdoa agar firman yang kita belajar dari Alkitab ini bisa menjadi roh, dan itu akan mengizinkan kita untuk menjadi makhluk rohania yang bisa masuk ke dalam dunia rohania. Maka semoga kita memilih firman Tuhan lebih dari kedagingan, agar kita bisa masuk ke dunia sorgawi, rohania, bukan hanya setelah kita mati, bukan hanya setelah kita menyelesaikan hidup kita di bumi ini, bahkan dari hari ini. Saya sharing firman ini karena hari Tuhan ini adalah hari Natal yang akan datang. Saya tidak bisa bilang bahwa itu tanggal persis Yesus Kristus dilahirkan, tetapi itu adalah hari di mana kita merayakan dan mengingat dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk mengutus anaknya dilahir sebagai seorang bayi ke bumi ini dan masuk ke dalam kehidupan kita, hidup kamu dan hidup saya. Dan mari kita ingat kembali kenapa kita merayakan hari itu, kenapa dia datang dan kenapa dia harus datang sebagai manusia. Dan bahkan sekarang sebagai seorang pendeta, kadang saya berpikir, bagaimana itu masuk akal? Kenapa kita menyembah bayi ini yang dilahirkan?
2000 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa tahu itu adalah Tuhan? Tetapi meskipun waktu kita tidak terlalu banyak untuk pelajarinya, alasannya kenapa kita belajar dari awal Alkitab sampai ajaran Yesus Kristus adalah karena itu adalah mengenai Natal. Natal itu adalah penggenap seluruh perjanjian lama. Penggenapan dan jawaban kepada masalah dari dosa dan kematian kita. Maka mari kita ambil kesempatan ini dan sungguh-sungguh mencari untuk Yesus masuk ke dalam hidup kita, bukan hanya di kepala saja, bukan hanya di hari Natal saja, tapi sungguh-sungguh masuk ke dalam hati kita dan membuat perubahan untuk menghilangkan dosa kita, keluarin dosa kita, keluarin semua keraguan kita, kegelapan yang besar dan masalah yang besar dan pertanyaan yang kita ada. Mari kita doa, minta Yesus datang dan keluarin itu semua, dihapus itu semua, dan rekonsiliasi antara aku dan Bapakku, lalu aku dengan sesama. Satu hal yang saya belajar, dan kita pernah diajarkan, saya diajarkan waktu saya di Korea belum lama ini, pendeta senior kita, Abraham Pak, dia bilang Natal adalah tentang kasih. Sesuatu yang kita nyanyikan setiap Natal, kita dengar khotbahnya, tapi mari kita sungguh-sungguh renungkan itu, bahwa Natal adalah tentang kasih. Jadi apa yang kita bisa lakukan di hari Natal ini? Mari kita sharing kasih kita, pertama dengan Tuhan, lalu dengan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, karena kasih-Mu, Engkau mengirim anak-Mu, Yesus Kristus bersama kami, agar kami pun bisa masuk ke surga, agar kami juga bisa memiliki hubungan dengan-Mu, berbicara dengan-Mu, dan mengalami Engkau di dalam hidup kami. Maka Bapa, kami berdoa agar Yesus bisa dilahirkan di dalam kehidupan setiap orang hari ini. Dan Bapa, bantu kami untuk sungguh-sungguh mengerti dan sungguh-sungguh bisa percaya dengan yakin kepada Engkau, kepada Yesus Kristus. Dan Bapa, kami doa agar orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, mungkin menjadi dingin secara rohani atau menjadi gelap, seperti gembala-gembala, seperti semua orang yang hidup di bumi ini di masa kelahiran Yesus Kristus, kami doa agar terang-Mu akan bersinar di dalam hati mereka, di dalam hati kami, agar kami bisa sadar di dalam roh, agar kami bisa lari kepada Engkau untuk menemukan bayi Yesus. Dan Bapa, tolong agar ada harapan, kasih, dan kehidupan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ucap syukur ke Tuhan.